Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dava Nasution, NPM 2408260207. Di sini saya akan membahas dari blog endokrin dengan judul meme saya itu hiperglikemi. Pertama itu definisinya, hiperglikemi adalah kondisi peningkatan kadar glukosa darah di atas nilai normal, baik pada keadaan puasa maupun sewaktu. Kondisi ini mencerminkan adanya gangguan metabolisme glukosa, terutama yang berkaitan dengan kerja hormon insulin. Hiperglikemi dapat bersifat sementara, misalnya pada kondisi stres akut maupun kronik, seperti pada diabetes mellitus bila berlangsung lama dan tidak terkontrol. Hiperglikemi dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ. Kemudian itu ada nilai ambang diagnostik. Penegakan diagnosis hiperglikemi itu didasarkan pada pemeriksaan kadar glukosa darah dan HbA1c. Gula darah puasa itu kurang lebih yang di atas 126 mg/dl menunjukkan gangguan kontrol glikemik basal, sedangkan gula darah sewaktu atau 2 jam postprandial itu di atas 200 mencerminkan gangguan toleransi glukosa setelah asupan makanan. HbA1c itu biasanya di atas 6,5%. Itu menggambarkan rata kadar glukosa darah selama kurang lebih 3 bulan terakhir dan digunakan untuk menilai kontrol glikemik jangka panjang. Kemudian untuk etiologinya itu sendiri, itu hiperglikemi paling sering disebabkan oleh diabetes mellitus, yang mencakup itu ada DM tipe 1, DM tipe 2, dan DM gestasional. Dan pada DM tipe 1 ini terjadi kerusakan sel beta pankreas yang menyebabkan defisiensi insulin absolut. Sedangkan pada DM tipe 2 itu terdapat resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif. Kalau selain diabetes, hiperglikemi juga dapat terjadi pada kondisi non-diabetes, itu seperti stres akut akibat infeksi berat, trauma, atau stroke. Penggunaan obat-obat tertentu seperti kortikosteroid dan tiazid, penyakit endokrin yang meningkatkan hormon kontrainsulin, serta pemberian nutrisi berlebih melalui nutrisi parental. Kemudian untuk patofisiologinya itu, hiperglikemi paling sering disebabkan oleh diabetes mellitus. Pada hiperglikemi terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan insulin dan kebutuhan metabolik tubuh. Defisiensi atau resistensi insulin menyebabkan berkurangnya pengambilan glukosa oleh jaringan perifer, terutama otot dan jaringan lemak. Pada saat yang sama, hati tetap memproduksi glukosa melalui gluconeogenesis dan glycogenolisis. Akibatnya, kadar glukosa darah meningkat secara persisten dan dapat memicu gangguan osmotik serta perubahan metabolisme lemak dan protein. Kemudian untuk manifestasi klinisnya itu, hiperglikemi ini muncul akibat efek osmotik glukosa dan defisit energi di tingkat sel. Gejala klasik berupa poliuria terjadi karena glukosuria menyebabkan diuresis osmotik yang diikuti polidipsia sebagai mekanisme kompensasi kehilangan cairan. Polifagia dan penurunan berat badan terjadi karena sel tidak mampu menggunakan glukosa secara efektif. Selain itu, pasien dapat mengeluhkan dia lemas, pandangannya kabur, luka yang sulit sembuh, dan infeksi berulang, yang mencerminkan gangguan metabolik dan penurunan fungsi sistem imun. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu sendiri, pemeriksaan penunjangnya pada hiperglikemi yang utama itu adalah pemeriksaan laboratorium meliputi gula darah puasa, gula darah sewaktu, gula darah 2 jam postprandial, dan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c bermanfaat untuk mengevaluasi kontrol glikemik jangka panjang. Pada kondisi hiperglikemi berat atau bila dicurigai komplikasi akut, pemeriksaan keton urin atau darah dilakukan untuk menilai kemungkinan terjadinya ketoasidosis diabetik. Untuk tata laksananya itu sendiri, pelaksanaannya bertujuan untuk menurunkan kadar glukosa darah, itu mencegah komplikasi dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Pendekatan farmakologis itu meliputi edukasi pasien mengenai penyakit, pengaturan pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, serta penurunan berat badan pada pasien overweight dan obesitas.
Kalau untuk yang farmakologisnya itu lakukan pemberian obat antidiabetik oral atau insulin tergantung pada penyebabnya, itu derajat hiperglikemi dan respon terhadap sebelumnya. Insulin diperlukan pada kondisi tertentu seperti hiperglikemi berat, kegagalan terapi oral atau pada kondisi akut. Untuk komplikasinya itu sendiri, hiperglikemi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan komplikasi akut, yaitu ketoasidosis diabetik dan hiperglikemia hiperosmolar yang merupakan keadaan gawat darurat medis. Dalam jangka panjang, hiperglikemi kronik menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil dan besar yang berujung pada komplikasi mikroangiopati serta nefropati, retinopati dan neuropati, serta makroangiopati seperti penyakit jantung, koroner dan stroke. Kalau untuk pencegahannya dari penyakit hiperglikemi ini, pencegahannya hiperglikemi dilakukan dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, menjaga berat badan ideal, melakukan screening rutin kadar gula darah, serta meningkatkan kepatuhan terhadap terapi. Pencegahan dan pengendalian hiperglikemi yang baik sangat penting untuk menurunkan risiko komplikasi dan meningkatkan prognosis jangka panjang. Untuk referensi yang saya dapatkan dari Mindmap saya ini adalah ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.